Baik, untuk hari ini kita akan lanjut membahas materi gelombang cahaya. Seperti yang sudah sempat kita bahas pada pertemuan sebelumnya, gelombang cahaya merupakan gelombang elektromagnetik di mana perambatannya tidak memerlukan medium. Selain itu, gelombang cahaya merupakan gelombang transversal di mana arah getarnya tegak lurus terhadap arah rambatannya. Adapun ciri-ciri dari gelombang cahaya itu ada 6 buah ciri-ciri. Yang pertama, cahaya dapat mengalami refleksi. Refleksi ini sama artinya dengan pemantulan. Artinya, proses kembali terpancarnya cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya. Refleksi atau pemantulan ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu ada pemantulan baur sama pemantulan teratur. Pemantulan teratur itu adalah pemantulan pada benda yang permukaannya datar, sedangkan pemantulan baur adalah pemantulan pada benda yang permukaannya tidak datar. Contoh pemantulan teratur adalah pemantulan pada cermin, sedangkan contoh pemantulan baur adalah pemantulan pada gelombang air. Kemudian yang kedua adalah cahaya dapat mengalami refraksi atau dibiaskan. Artinya, proses pembelokan cahaya ketika melewati 2 medium dengan kerapatan berbeda. Contohnya ketika cahaya merambat dari udara dan air. Artinya ada 2 buah media, yaitu udara dan air. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah sedotan terlihat bengkok ketika berada di dalam air, kemudian kolam air jernih terlihat dangkal. Nah, ini adalah contoh dari pembiasan cahaya atau refraksi. Nah, yang ketiga adalah dispersi. Artinya, fenomena terurainya cahaya polikromatik menjadi cahaya monokromatik. Cahaya polikromatik itu adalah cahaya yang terdiri dari banyak warna atau cahaya putih. Cahaya polikromatik ini biasanya berasal dari cahaya matahari atau cahaya lampu ataupun cahaya dari senter. Sedangkan cahaya monokromatik adalah cahaya yang terdiri dari satu spektrum warna saja. Contohnya adalah cahaya Meiji Biniu, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Contohnya adalah sebuah prisma yang dikenai dengan cahaya matahari akan menghasilkan warna pelangi. Kemudian yang keempat, cahaya dapat mengalami difraksi. Nah, artinya fenomena cahaya dapat dilenturkan ketika melalui celah sempit. Difraksi ini terdiri dari 2 buah percobaan, yaitu difraksi celah tunggal dan celah banyak, atau biasa disebut dengan kisi difraksi. Pada percobaan difraksi celah tunggal dan kisi difraksi, itu akan menghasilkan 2 pola, yaitu pola terang dan pola gelap pada layar. Nah, contohnya adalah cahaya dapat masuk pada ruangan gelap atau tertutup. Kemudian yang kelima, cahaya dapat mengalami interferensi. Artinya, paduan dari 2 cahaya atau lebih. Syarat untuk terjadinya interferensi adalah cahaya harus bersifat koheren. Nah, koheren ini maksudnya adalah bahwa frekuensi, amplitudo, beda fasenya harus sama atau tetap. Interferensi ini juga terdiri dari 2 buah percobaan, yaitu ada percobaan interferensi celah tunggal dan ada interferensi celah ganda, atau biasa yang disebut dengan interferensi Young. Contohnya adalah peristiwa gelembung sabun. Nah, ini tergolong sebagai fenomena interferensi pada lapisan tipis. Kemudian yang terakhir adalah cahaya dapat mengalami polarisasi. Artinya, fenomena terjadinya penyerapan arah getar cahaya. Proses polarisasi dibuktikan dengan adanya 2 alat, yaitu polarisator dan analisator. Cahaya terpolarisasi ditunjukkan dengan redupnya cahaya di belakang analisator. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah kacamata 3D, layar HP, layar laptop, dan komputer.
Nah, untuk yang akan kita bahas hari ini adalah difraksi cahaya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa difraksi cahaya ini ada dua buah percobaan, yaitu percobaan celah tunggal sama percobaan celah banyak. Kalau kita lihat dari gambar, antara gambar yang celah tunggal adalah gambar yang di atas, sedangkan difraksi celah banyak atau gisi difraksi adalah gambar yang di bawah. Kalau kita perhatikan dari kedua gambar ini, kurang lebih sama, yang membedakan adalah celah awal dari sumber cahaya. Kalau celah tunggal itu hanya ada satu celah saja, sedangkan kisi difraksi itu lebih dari satu celah, biasanya disebut dengan celah banyak. Nah, kemudian untuk jarak celah itu biasanya kita simbolkan dengan D. Kemudian jarak celah terhadap layar itu kita simbolkan dengan L. Kemudian nanti akan ada pola terang dan pola gelap yang tertangkap pada layar. Nah, di sini sudah ada keterangannya ya. D itu lebar celah kisi, satuannya adalah meter, theta adalah sudut difraksi, satuannya dalam derajat, lambda adalah panjang gelombang cahaya, satuannya dalam meter, tapi di beberapa soal juga diminta satuan dari lambda atau panjang gelombang adalah menggunakan angstrom. Jadi nanti kalian ubah dulu dia ke meter, setelah dia masuk ke meter, baru kalian ubah ke angstrom, itu tinggal dikali 10 pangkat 10. N adalah orde difraksi. Orde difraksi itu bisa 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian P adalah jarak terang atau gelap ke terang pusat. Satuannya adalah meter. Dan L adalah jarak layar ke kisi. Satuannya adalah meter. Nah, kemudian persamaan untuk difraksi celah tunggal sama kisi difraksi nanti tergantung di soal. Jika kalian diminta untuk menentukan pola terang atau pola gelap, silakan tinggal dipilih aja persamaan pada pola terang atau pola gelap. Nah, untuk yang difraksi celah tunggal, pola terangnya, kalian bisa menggunakan persamaan D sin theta sama dengan M plus setengah lambda, atau dP per L sama dengan M plus setengah lambda. Dengan M-nya adalah 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, yang tadi yang sudah saya jelaskan tadi itu kan simbolnya adalah N. Jadi boleh simbolnya N, boleh simbolnya M. Jadi ada beberapa yang menggunakan N, ada beberapa yang menggunakan M. Kalau dia polanya gelap, itu pakai persamaan D sin theta sama dengan M lambda, atau dP per L sama dengan M lambda. M-nya juga sama dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, kalau kisi difraksi juga sama rumus-rumusnya, tapi kebalikan dari difraksi celah tunggal antara yang pola terang sama pola gelap. Pada kisi difraksi mungkin bisa kalian tambahkan satu rumus yang paling atas, yaitu untuk menentukan D-nya. D sama dengan 1 per N. Jadi biasanya kalau soal kisi difraksi itu tidak langsung diketahui D-nya berapa, tetapi yang diketahui adalah N besar. N besar itu adalah konstanta kisi atau jumlah kisinya berapa. Nah, kita masuk ke contoh soal. Seberkas cahaya jatuh pada kisi yang terdiri atas 5.000 goresan per cm. Sudut deviasi orde keempat adalah 30 derajat. Panjang gelombang cahaya yang digunakan adalah berapa angstrom. Seperti biasa, kita buat dulu diketahui. Nah, di sini di soal kan diketahui dia kisinya terdiri dari 5.000 goresan per cm. Nah, ini adalah N besar ya, 5.000 goresan per cm. Kemudian sudut deviasi itu adalah theta. Kita gunakan 30 derajat. Sudut deviasi orde keempat. Nah, di sini ada orde keempat. Itu adalah M-nya, ya, M atau N kecil boleh, sama dengan 4. Yang ditanya adalah panjang gelombang, yaitu lambda. Nah, caranya menjawab, karena di sini kita menggunakan persamaan kisi, berarti kita perlu mencari besar D-nya dulu. Nah,
kita gunakan persamaan D sama dengan 1 per N besar. Nah, jadi tinggal kita ganti D sama dengan 1 per N-nya kita ganti dengan 5.000. 1 dibagi dengan 5.000 adalah 2 kali 10 pangkat minus 4 cm. Kenapa dia cm? Karena kita lihat lagi soal 5.000 goresan per cm, berarti dia masih dalam cm. Kemudian kita perlu ubah ke meter, cm ke meter, itu naik lagi 2, jadi dikali 10 pangkat 2, sehingga D sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 6 meter. Nah, yang ditanya adalah panjang gelombang cahaya. Nah, pada persamaan kisi difraksi itu kan ada pola terang sama pola gelap. Nah, karena di soal ini kan tidak ditentukan apakah dia polanya terang atau polanya gelap. Kalau kalian ketemu dengan jenis soal seperti ini, tidak disebutkan pola terang atau gelapnya, silakan gunakan rumus yang pola terang. Kita pakai rumus yang pola terang, yaitu D sin theta sama dengan M lambda. Nah, tinggal kita masukin aja di sini. D-nya kan udah ada, 2 kali 10 pangkat minus 6. Sin theta, theta-nya adalah sin 30, M-nya adalah 4, lambdanya yang dicari. Kemudian 2 kali 10 pangkat min 6, sin 30-nya adalah setengah, sama dengan 4 lambda. Sehingga lambda sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 6 dikali 0,5 dibagi 4. Sehingga lambda adalah 0,25 kali 10 pangkat minus 6 meter. Karena yang diminta adalah dalam satuan angstrom, kita tinggal kalikan dengan 10 pangkat 10. 0,25 kali 10 pangkat minus 6 dikali dengan 10 pangkat minus 10. Nah, kita ganti 0,25-nya supaya lebih gampang untuk menghitung. 0,25 kan sama artinya dengan 25 kali 10 pangkat minus 2 dikali dengan 10 pangkat minus 6, itu sama artinya dengan 25 kali 10 pangkat minus 8. Tinggal dikali dengan 10 pangkat 10. Sehingga kita mendapatkan hasil akhir 25 kali 10 pangkat 2 atau 2500 angstrom. Baik, demikian yang bisa kita bahas untuk pertemuan kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan dengan baik.